Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda sedang menyaksikan Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya lah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Syiar Ramadan. Dan tak lupa salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan pastinya para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Dan pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Syiar Ramadan di kesempatan sore kali ini saya tentunya tidak sendiri, ada guru kita yang telah membersamai di tengah-tengah studio TVRI Bangka Belitung. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Ustadz ya? Sehat, semangat pokoknya. Ya, Alhamdulillah. Kemudian saya ingin juga menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Iman Desa Bluluk, Kabupaten Bangka Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Gimana nih kabarnya ibu-ibu? Oh, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, luar biasa tagline-nya ibu-ibu dari Majelis Taklim ini ya. Kemudian saya juga ingin menyapa kawan-kawan dari Hijrah Project. Gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap semangat ya. Luar biasa, semangat terus sampai 30 hari ke depan. Oke, kita langsung saja nih kepada guru kita semua, Ustadz Kurnia. Tema kita di Syiar Ramadan kali ini Ustadz mengenai sahur. Kecil waktunya, maksud kami sahur kecil waktunya, besar berkahnya. Wah, ini luar biasa nih Ustadznya, kayaknya sahur ini menjadi sebuah rutinitas khusus di bulan Ramadan nih Ustadz ya. Tapi sebenarnya kita juga pengen tahu nih Ustadz, sebenarnya kenapa sahur itu mempunyai waktu yang berkah? Apa bedanya sahur di Ramadan dan juga sahur di bulan-bulan lainnya? Silakan Ustadz, jelaskan. Baik, terima kasih Bang Mulyo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matis shihah wa ni'matil faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, wabil khusus yang hadir pada sore hari ini di studio TVRI Bangka Belitung, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Iman Desa Bluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya dalam limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bang Mulyo, sehat selalu insyaallah. Amin insyaallah. Baik para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, berbicara tentang sahur, inilah yang membedakan strategi puasa seorang mukmin dengan yang bukan dari mukmin. Karena kita meyakini bahwa waktu sahur ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sudah mengatakan tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian kata Nabi, karena sesungguhnya dalam waktu sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang-orang yang melakukan terapi fasting misalnya, orang-orang kita katakanlah mereka orientalis, non muslim, mereka tidak akan mengenal syariat yang namanya sahur. Karena bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana di siang hari itu mereka tidak makan, tidak minum. Atau ada yang sebagian hanya tidak makan saja tapi tetap masih minum air putih. Nah, kita orang yang beriman menjadikan sahur sebuah ritual, yang mana ini akan menjadi ikhtiar kita dalam menentukan kualitas ibadah puasa kita. Kalau kata Nabi kan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka dengan puasa itu akan mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita. Tapi puasa yang bagaimana?
Maka salah satu ikhtiar kita tadi mengupayakan agar ibadah puasa kita berkualitas dan kita kuat, sanggup menahan lapar, ya. Makanya kita ada syariat yang namanya ibadah makan sahur. Dan ketika kita bangun sahur sebenarnya bukan hanya untuk bangun kemudian makan saja. Kita harus paham bahwa keberadaan waktu sahur itu tepatnya berada di sepertiga malam. Sepertiga malam itu yang kemudian kita ketahui di situ banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah beri kepada hamba-hambanya yang bangun di sepertiga malam. Di antaranya dalam hadis qudsi kata Allah, ada 3 keutamaan bagi hamba-hambaku yang bangun di waktu malam hari atau di waktu sepertiga malam, ya, setelah lewat dari jam 1 umpamanya atau sebelum menjelang waktu subuh. Apa 3 keutamaan dari Allah bagi orang-orang yang bangun di sepertiga malam? Yang pertama kata Allah, wa idza yad'uni fa'astajibu lahu. Kalau di sepertiga malam itu ada hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, fa'astajibu lahu, maka aku akan kabulkan doa-doa mereka. Yang kedua kata Allah, wa idza yas'aluni fa'u'ti lahu. Kalau di sepertiga malam ada hamba-hambaku yang meminta kepadaku kata Allah, maka fa'u'tilahu, aku akan berikan apa yang diminta oleh hamba-hambaku. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa idza yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa kata Allah kalau seandainya di sepertiga malam yang datang meminta ampun kepadaku kata Allah, fa'aghfir lahu, maka aku akan berikan ampunan kepada dirinya. Maka kita ini kalau belajar dalam fikih sahur, sunnahnya sahur itu diakhirkan. Ya, betul ibu-ibu pernah dengar seperti itu? Sunnahnya makan sahur itu diakhirkan atau diawali? Diakhiri. Kenapa harus diakhiri? Ternyata bukan berarti kita menunda-nunda makan sahur. Jadi bangun tidur itu kita misalnya imsaknya jam 4:30 subuh misalnya, 4:30 sebelum azan subuh, ya. Kita bangunnya 4:30 kurang 10 menit. Berarti kita hanya punya waktu 10 menit untuk makan sahur. Nah, maksud mengakhirkan sahur bukan kita makannya di akhir-akhir penghujung waktu dekat dengan azan subuh, bukan. Tapi maknanya disunnahkan makan sahur itu diakhirkan adalah supaya ketika kita bangun sebelum kita makan sahur, kita melaksanakan qiyamul lail. Kita melaksanakan sholat tahajud. Kita melaksanakan sholat taubat, kita melaksanakan sholat hajat. Bangunnya tetap jam 4. Jangan mentang-mentang nanti kita tahu, oh sahur itu disunahkan di akhir waktu. Kemudian kita bangunnya 5 menit sebelum azan subuh. Belum masak nasi, belum masak lauk. Yang bapak-bapak air panas belum dimasakin. Bagaimana mau minum kopi? Ya, nah ini kan akhirnya merepotkan kita sendiri. Maka makna berkah sahur itu di akhir waktu, itu lantaran bangun tidur, kita tidak langsung makan, tapi kita sempatkan sholat terlebih dahulu. Nah para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, ini satu tips barangkali mau kami sampaikan. Kita subhanallah dengan syariat Allah yang maha dahsyat ini istimewa bagi kita umat Islam. Kita bangun tidur ibu-ibu, kalau kita bangun langsung makan kira-kira berselera atau tidak? Berselera atau tidak? Tapi kalau kita bangun tidur, kita sudah istinja, kita sudah bertoharoh, bersuci, kemudian kita sudah berwudu, kita kerjakan sunnah-sunnah wudu, berkumur-kumur dan lain sebagainya. Kemudian kita berwudu sempurna, ya. Ini kalau berhadas kecil, kalau berhadas besar misalnya kita mandi wajib, ya. Lalu kemudian habis itu kita sholat, ya. Katakanlah kita tahajud 2 rakaat, kemudian sholat taubat 2 rakaat. Kita punya hajat, sholat hajatnya 2 rakaat. Selesai kita sholat 6 rakaat tadi, baru kemudian kita makan sahur. Kira-kira nikmat tidak makan sahur itu? Nikmat, rahasianya begitu. Beda urusan ketika kita tadi terbangunnya misalnya jam 4:30 kurang 5 menit. Berarti 5 menit lagi mau azan subuh. Itu dijamin sahurnya tidak akan khusyuk itu. Ya, walaupun enak menunya itu, tapi kalau waktunya mepet-mepet, ya, ujung-ujung baru 2 suap azan subuh. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini tidak bisa lagi disuapin ini. Tapi sayang Ustadz, menunya itu enak, walaupun enak. Tapi sayang Ustadz, ini menunya mahal ini, walaupun mahal. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Makanya kita dalam sahur, ini kita bagus untuk melatih anak-anak kita. Ya, mereka bangun tidur, jangan langsung suruh di meja makan.
ya, tapi biasakan mereka terkena air wudhu. Setelah kena air wudhu, biasakan mereka untuk tahajud di bulan Ramadan ini, ya. Tapi pastinya kita orang tualah yang memberikan contoh, ya. Jangan juga kita kesiangan, ya. Atau ada orang-orang zaman sekarang ini, Bang Bulyo, ya, ini kita karena di kampus anak-anak remaja, ya, mereka banyaknya sahurnya karena nggak mau bangun sebelum subuh tadi, akhirnya sahurnya jam 10 malam. Ya, jadi habis sholat tarawih itu langsung makan sahur kata dia. Boleh makan, tidak dilarang. Tapi kalau diniatkan sebagai ritual sahur, itu salah waktu. Kenapa salah waktu? Kalau sahurnya jam 10 malam atau jam 11 malam, itu dipastikan besok ketika puasa, jam 8 pagi perutnya sudah keroncongan itu. Kenapa? Karena sahurnya kecepatan. Ya, tapi kalau kita mengikuti sunnah Nabi tadi, sahurnya di akhir waktu, nah disitulah ada upaya kita untuk menguatkan diri kita, menguatkan fisik kita supaya ibadah puasa kita sepanjang hari berjalan dengan normal dan lancar. Dari situ ikhtiarnya, bukan lagi hanya sekedar waktu sahur saja, tapi lebih kepada kualitas apa yang kita makan. Ya, kalau kita melihat apa yang kita makan, ya itulah yang nanti menjadi kandungan gizi. Makanya ikhtiarkan ketika sahur, ya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Yang penting bernutrisi, yang penting makanannya bergizi, dan pastinya kita di akhir-akhir waktu tapi tidak mepet-mepet dengan azan subuh. Supaya apa? Selesai sahur kita masih punya waktu untuk berkumur-kumur, masih punya waktu untuk gosok gigi misalnya, ya. Kemudian baru kita persiapan untuk sholat subuh berjamaah. Maka jangan tinggalkan keberkahan di waktu sahur, ya. Kalaulah umpamanya tidak selera makan, atau tadi malam misalnya kebangun jam 1, kemudian sudah makan, perut masih kenyang, bangunlah tetap sahur itu dengan niat apa? Mengikuti sunnah Nabi, ya. Jadi kalau kita tidak mau selera makan seperti makanan umumnya, silahkan sahur dengan menu-menu kesukaan Nabi. Apa menu kesukaan Nabi ketika sahur itu? Nabi kalau sahur paling banyak hanya 2 macam saja. Pertama kurma, yang kedua air putih. Ya, tapi zaman sekarang kayaknya kalau kita sahur dengan kurma dan air putih itu jangankan jam 8, jam 7 pagi perutnya sudah keroncongan itu. Ya, pokoknya kalau kita orang Bangka ini sahur ya ngirup lempah kuning kan begitu, ya. Artinya bobot kualitas apa yang kita makan itu menjadi ikhtiar kita untuk menjaga kualitas ibadah puasa. Maka jangan tinggalkan sahur. Seperti itu barangkali Bang Mulyo di segmen pertama ini. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan penjelasan mengenai sahur ini Ustaz, tapi kita akan jeda iklan sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi.
Ustadz, kita lanjutkan kembali tema kita yakni mengenai sahur kecil waktunya besar berkahnya. Nah Ustadz, berbicara soal sahur ini Ustadz, saya memandang kalau sahur ini merupakan momentum yang terbaik untuk berkumpul bersama keluarga nih Ustadz. Oh iya, betul Karena sekali. misalnya mungkin tidak ada keluarga yang tidak bisa makan siang bersama karena Iya. kesibukan atau Iya. makan malam bersama karena kesibukan satu dan lain hal. Kayaknya orang tuh agak jarang, susah deh kalau misalnya ada kesibukan di waktu subuh atau di waktu sahur Iya, itu Ustaz. betul. Nah, bagaimana Ustaz melihat antara keberkahan dan juga momentum bersama Iya. keluarga dalam momen makan sahur ini? Silakan, Ya, Ustaz. jadi Bang Mulyo, kalau kita pahami keberkahan itu kan maknanya secara harfiah kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Nah, maka dalam momentum sahur, kalau kita melihat ini sebagai momentum yang baik untuk mempererat silaturahmi keluarga. Misalnya kita bisa berjumpa dengan anggota keluarga kita di waktu makan itu. Nah, itu akan menambah nilai-nilai kebaikan dalam keluarga itu sendiri. Dan pastinya kalau kita sudah duduk di meja makan yang sama, ya, membahas cerita tentang apapun itu dalam keluarga, maka di situ akan mendapatkan banyak kemaslahatan yang baik. Nah, itulah kalau kita memahami ada keberkahan di balik ritual ibadah sahur di bulan suci Ramadan ini. Jadi bukan hanya sekedar kita menikmati santap menu saja, tidak, tapi lebih untuk kembali menghangatkan keluarga. Makanya kalau kami di rumah pribadi selalu mengingatkan kepada istri, ya, pokoknya menjaga suasana keluarga itu biar tetap bagus moodnya, ya, vibes-nya, ya. Jadi jangan ada yang marah-marahan kalau subuh-subuh itu, kalau sahur-sahur itu, ya. Jangan ada yang ngambek-ngambekan misalnya kan, karena itu nanti rugi kita di waktu pagi hari kita sudah menghadapi seperti itu. Ini baru pagi saja sudah begitu, apalagi nanti kalau sudah siang, ya, apalagi kalau nanti sudah sore, ujung-ujungnya sepanjang hari nanti rusak suasana hati di rumah tangga kita. Maka diawali semua itu dari mulai ritual ibadah sahur. Dan tidak mengapa kalau seandainya di waktu sahur itulah kita membahas, oh nanti kita mau berbuka puasa dengan menu apa, oh nanti kita berbuka puasa mau dengan takjil apa nanti menu-menunya. Nah, itu semua kan bisa kita bicarakan dengan baik. Nah, makanya momentum sahur itu momentum yang sangat hangat dalam keluarga. Tapi bukan berarti hanya untuk kebutuhan diri kita saja, ya. Boleh jadi nanti dalam momentum sahur itu kita memulai obrolan. Kita hari ini sedekahnya mau kemana? Kita hari ini mau berbagi takjil, berbaginya kemana? Kita hari ini mau menyediakan buka puasa misalnya, ya, kita mau menghantarnya ke masjid mana, seperti itu. Nah, itu menjadi obrolan-obrolan yang mendatangkan kebaikan yang luar biasa dari momentum sahur. Makanya jangan terlalu sempit memandang sahur, ya. Banyak orang kan memandang sahur hanya bangun, makan, tidur lagi, ya. Ada yang bahkan bablas sholat subuhnya, ya, bangun hanya untuk sahur, makan sahur 2 piring, habis 2 piring itu ketiduran, bangun-bangun matahari sudah terbit, ya. Nah, ini banyak yang keliru. Sayang kita kalau seperti itu. Maka berusahalah, ya, kita sambut keberkahan. Apalagi di waktu pagi. Waktu pagi itu kan memang luar biasa. Satu-satunya waktu, ya, yang Nabi doakan secara khusus. Apa doa Nabi itu? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah keberkahan kepada umatku. Kapan? Di waktu pagi hari mereka, ya. Jadi pagi hari itu, Bang Mulyo, saya sedikit mau membahas. Ketika kita tertidur, ya, ibu-ibu, para pemirsa TVRI Bangka Belitung, di mana saja Anda berada. Ketika kita tertidur, maka saat kita tertidur itu ada iblis yang datang untuk mengikat kita dengan 3 ikatan belenggu. Yang mana 3 ikatan belenggu ini harus kita bebaskan. Karena kalau tidak kita bebaskan, nanti kita akan berat untuk melewati dalam 1 hari tersebut. Maka diajarkan oleh Nabi, cara membebaskan ikatan belenggu iblis itu bagaimana? Yang pertama kata Nabi, ketika kita bangun tidur, maka yang pertama kali harus kita ingat adalah Allah. Ya, jadi bangun tidur, Bu, yang harus pertama kali kita ingat adalah Allah. Bukan suami, bukan handphone, ya, bukan televisi, bukan sinetron dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali kita bangun tidur yang kita ingat adalah Allah. Maka terlepas 1 ikatan yang pertama. Yang kedua kata Nabi, kalau mau melepaskan ikatan yang kedua, caranya bagaimana? Setelah kita bangun langsung ingat Allah, maka yang kedua saat kita berhadas, maka segera kita bersuci. Kalau hadas kecil tadi dengan wudu, kalau hadas besar kita dengan mandi wajib.
Maka ketika tubuh kita sudah suci, sudah berwudu, sudah bersih, maka yang kedua ini akan melepaskan ikatan belenggu iblis tadi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, kalau kita mau lepas ikatan belenggu iblis itu bagaimana ketika bangun tidur? Setelah kita bangun tidur langsung mengingat Allah, kemudian kita bangun langsung bersuci. Yang ketiga kata Nabi, laksanakan sholat 2 rakaat. Kalau kita bangunnya sebelum subuh ya berarti masih sempat tahajud, silakan sholat tahajud ya. Kalaupun kita mepet-mepet misalnya bangun tidurnya sudah azan subuh, masih ada waktu untuk qobliyah subuh, ambil qobliyah subuh. Karena sholat sunnah fajar itu, ya, sholat sunnah qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik ganjarannya dari Allah itu, ya, lebih baik daripada seisi dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi sayang kalau kita lepaskan. Tapi kita bangunnya orang sudah mau qomat, Ustadz, bagaimana? Segera wudhu kemudian sholat berjamaah. Ya, tetap kita langsung mendirikan sholat. Bahkan sampai yang kesiangan sekalipun, ya, bangun tidur itu walaupun sudah kesiangan tetap harus tahu diri. Sholat subuhnya tadi wajib diqodho, jangan ditinggalkan. Ya, jangan kemudian menganggap remeh. Ah, sudah kepalang tanggung, sudah kesiangan ini, kesianganlah sekalian. Tidur lagi akhirnya, bangun-bangun azan zuhur. Pas bangun azan zuhur mau bangun, akhirnya ngomong, ah tanggung sekali, zuhur juga tidak bisa makan siang lagi bulan puasa, tidur lagi sampai azan asar. Ya, pas asar orang azan masih tidak terbangun karena efek lemes tadi, ya, sudah lama tidak ketemu nasi, akhirnya bablas tidurnya sampai jam 5:30 sore. Ya, sekali jam 5:30 sore baru update status. Alhamdulillah puasa hari ini tidak terasa kata dia kan. Nah, ini kan kacau orang yang macam itu. Macam mana terasa kalau dari pagi sampai sore kerjanya hanya tidur. Makanya awali semua itu mutu dan kualitasnya berawal dari makan sahur. Tapi jangan bergadang. Kalau bergadang nanti alamat kita akan banyak kehilangan asupan-asupan dalam tubuh kita. Jadi kita harus seimbang. Ya, kapan kita ibadahnya, kemudian kapan kita makan sahurnya, dan itu untuk menjaga mutu kualitas ibadah puasa kita selama bulan Ramadan ini. Demikian barangkali Bang Mulyo. Oke, baik Ustadz, terkait dengan sahur ini kan kita tahu bahwa di Indonesia tuh ada tradisi imsak ya Ustadz ya. Ya. Sebenarnya imsak ini apa sih definisinya Ustadz? Kemudian bagaimana negara-negara lain misalnya kayak Ya. Ustadz yang pernah di Ya. luar negeri, di Mesir, kemudian Ya. negara-negara Islam lainnya memandang imsak ini. Silakan Ustadz. Iya, kalau imsak ini secara garis besar berlaku di negara-negara yang menganut paham mazhab Imam Syafi'i. Ya, wabil khusus kita di Asia Tenggara ini seperti kita di Indonesia ini. Malaysia. Nah, keberadaan imsak itu sendiri, imsak itu kan kalau kita bahas secara harfiahnya kan artinya menahan. Ya, arti imsak itu adalah menahan. Tapi bukan berarti itu adalah batasan terakhir kita boleh makan sama boleh minum, bukan. Karena imsak itu biasanya adalah waktu 10 menit sebelum azan subuh. Nah, kapan batas akhir kita boleh makan, boleh minum Ustadz? Batas akhirnya ketika azan subuh. Tapi kalau sudah waktu imsak, artinya 10 menit lagi kan azan subuh, itu maksudnya ini luar biasanya ulama-ulama kita dulu Bang Mulyo. Artinya mereka mensyariatkan seperti itu supaya apa? Supaya kita waspada. Supaya kita lebih berhati-hati. Oh, ini tinggal 10 menit lagi azan subuh. Berarti kalau 10 menit lagi aktivitas sahurnya yang ringan-ringan saja. Kalau bisa tinggal cuci mulut saja, ya. Bukan cuci mulut pakai air, bukan. Maksudnya makan buah-buahan atau tinggal minum-minuman saja. Jangan 10 menit baru mau masak daging rendang. Ya, kapan masaknya? Ya, kalau ibu-ibu tidak puasa tidak masalah, misalnya kan mau masak daging rendang subuh untuk nanti makan pagi, ya, atau untuk makan siang. Cuma kasihan orang yang berpuasa. Nah, makanya disitulah para ulama mengajarkan dengan adanya imsak, oh ini kita bisa lebih mawas diri. Ya, saya kalau sudah imsak biasanya ritualnya tidak jauh dari minum air hangat. Ya, minum air hangat 1 gelas, 2 gelas. Nah, itu biasanya saya tutup dengan makan kurma 3 butir, 5 butir, 7 butir. Ya, supaya apa? Supaya kita memang benar-benar menjaga mutu kualitas ibadah tadi. Jadi imsak itu bukan batas akhir tidak boleh makan, tidak boleh minum, bukan. Tapi imsak itu ini ijtihadnya para ulama supaya kalau sudah imsak kita sudah mawas diri nih, ya. Artinya jangan aktivitas-aktivitas yang berat lagi, ya. Jangan sudah waktu imsak, ya, kita baru mau keluar.
nyari tempat sahur, ya. Sampai ke restoran tempat sahur azan subuh, nggak sahur-sahur juga akhirnya kan. Nah makanya kita harus paham-paham betul. Oke, baik Ustadz, kita akan ada satu segmen lagi Ustadz terkait dengan nanti ada pertanyaan ibu-ibu yang akan bertanya mengenai tema kita yakni sahur, kecil waktunya, besar berkahnya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Dan pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di segmen selanjutnya yakni pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Iman Desa Bluluk Kabupaten Bangka Tengah. Silakan ibu-ibu diperkenalkan diri dulu dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Ibu Ponira dari Majelis Taklim Al-Iman. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, Ya. ini tentang masa kecil saya. Ya. Saya tuh sering kalau bulan Ramadan tuh sahurnya telat. Sahur. Terus pas azan itu udah selesai makan, cuman belum sikat gigi apa-apa kayak gitu. Terus saya kalau puasa, sholatnya sering bolong-bolong. Apa itu hukumnya Pak? Ya. Karena Bapak tadi juga bilang sering bermalas-malasan. Karena saya juga usia juga belum masih 6 tahun. Jadi sering sih diomelin orang tua. Cuman ya namanya anak buk Pak, Iya. kadang bandel. Iya. Cuman itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ponira. Masya Allah, Ini luar kayaknya biasa. masa lalu nih gimana nih? Iya, Ustadz, nih? jadi sebenarnya kita kalau bicara untuk anak-anak yang masih kecil, selagi dia belum mukallaf ya, belum dibebankan hukum kepada dia sebelum akil baligh, maka kondisi seperti itu adalah kondisi untuk pelatihan. Jadi tidak bisa dibebankan sebuah dosa karena yang namanya anak-anak kan belum akil baligh, belum dewasa, belum cukup umur untuk dibebankan hukum. Maka selagi dia masih belum baligh, maka dia tidak berdosa yang seperti itu. Tapi persoalannya adalah ketika sudah beranjak baligh, sudah beranjak dewasa, ternyata masih mengulangi hal-hal yang seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau umpamanya itu adalah perjalanan kita dulu di masa lalu, siapa sih kita ini yang tidak punya masa lalu, siapa? Pasti kita semuanya punya cerita di masa lalu, baik atau buruknya pasti. Dan kita hidup ini kan pasti pernah melakukan yang namanya perbuatan dosa. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat, kita tidak terjaga. Kita adalah tempatnya khilaf dan salah, kita manusia. Tapi hari ini
jangan menghakimi diri kita sendiri dengan kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena apa? Karena kita memiliki Allah, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi jangan kita habis-habiskan energi untuk memikirkan kita di masa lalu dulu. Tataplah masa depan. Ya, bahwa kalau dulu kita pernah larut dalam kekhilafan, larut dalam kesalahan, maka pastikan di masa yang akan datang yang dulu tidak akan terulang kembali. Melainkan nanti di masa yang akan datang kita harus lebih semangat lagi, ya. Lebih semangat Ramadannya, lebih semangat puasanya, lebih semangat ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya diajarkan oleh para ulama, kalau kita mau menjadikan Ramadan kita itu lebih berkualitas, maka jadikanlah Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita berbicara atau menunda-nunda beramal itu nantilah, kan masih 10 hari pertama, 10 hari kedua saja. Ya, ini kan biasanya penyakit kita manusia. Ya, 10 hari pertama alasannya masih percobaan, jadi belum semangat. Katanya 10 hari kedua. 10 hari kedua sudah mulai banyak setan-setan menggoda. Nama setannya setan bukber. Ya, sehingga ibadahnya mulai kendor lagi. Alasannya apa tadi? Nantilah 10 kedua. Pas sudah 10 kedua lewat, nantilah 10 ketiga. Ujung-ujungnya 10 ketiga juga tidaklah banyak ibadahnya. Alasannya persiapan mau hari raya. Itulah manusia. Ujung-ujungnya hari berlalu hari, waktu berganti waktu, terus kita menunda-nunda amal. Siapa yang menjamin kita tahun depan Ramadan itu masih bisa berjumpa dengan kita? Ramadan pasti datang tahun depan kalau belum kiamat. Tapi yang belum pasti ini adalah kita masih berjumpa atau tidak pada Ramadan yang akan datang. Maka pada tahun ini kami mengajak ibu-ibu yang ada di studio maupun pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, jangan larut dalam kesalahan kita. Ya, kita harus tatap masa depan itu dengan optimis. Perbanyaklah ibadah kita selagi Allah berikan nikmat kepada kita. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita kesempatan. Gunakan itu semua untuk banyak-banyak beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sering-sering memikirkan itu, Bu. Ya, pokoknya tumpahkan air mata kita itu ketika sujud. Ya, kita sampaikan apa keluh kesah kita dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus paham ketika kita bersujud, maka saat kita bersujud itulah gambaran titik terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita bersujud, disitulah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya, maka kalau kita sudah paham ini, insya Allah kita akan menyia-nyiakan waktu yang ada, melainkan terus kita berupaya untuk memperbaiki diri kita. Itu barangkali, Bu, ya. Bersujud, berbisik ke tanah tapi insya Allah terdengar di langit. Betul sekali, ya, berbisik di bumi tapi didengarkan oleh penghuni langit, seperti itu, ya. Oke, luar biasa. Baik. Silakan sekali lagi, satu lagi ya, Ibu dari Majelis Taklim Al-Iman yang ingin bertanya atau ingin memberikan apa ya? Silakan, Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditawarkan satu persatu, tapi malu. Ibu ketua juga malu. Iya. Ya. Jadi kesempatan yang sangat bagus tidak kami sia-siakan. Mohon maaf Ustadz, kembali balik ke pertanyaan kami tadi, istighfar apa sholawat. Saya sama dengan Ustadz, jadi asal habis salam kanan kiri, langsung otomatis nih astagfirullah. Betul. Ya, begitu juga baru nanti berikutnya sholawat dan lain-lainnya, pikir lain. Yang kami tanyakan ini Ustadz, kami ini punya program 1 hari 1 malam 1000 istighfar, 1000 sholawat Jibril. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini apakah sholawat Jibril dulu, apa istighfar dulu? Iya. Nah, kan 1000 sama 1000. Iya. Kalau mau adil 100, 100, 100, 100. Tapi kadang bingung. Jadi mending 1000 habis, baru mamanya 1000 sholawat dulu selesai, baru 1000 istighfar. Ataupun kadang sehari istighfar dulu, besoknya lagi, maksudnya sudah istighfar baru sholawat. Nah, seperti itu. Iya. Kemudian mengenai sahur nih Ustadz, mohon maaf bagi kawan kami yang masih muda-muda. Ini kan beliau sudah
waktu sahur, beliau sahur. Kemudian pada waktu mau sholat subuh ke kamar mandi, kok masih ada sisa-sisa menstruasi. Berarti kan tidak boleh berpuasa. Kemudian setelah menjelang terbit matahari, sudah bersih lagi. Jadi kan itu sebetulnya sudah wajib berpuasa. Sedangkan puasa kan mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Iya. Ya, terbit mataharinya belum, sudah bersih. Apakah boleh niat lagi langsung ikut puasa? Apakah tidak ngikut puasa karena sesudah waktu subuh? Jadi kadang-kadang mohon maaf bingung. Artinya apakah puasa tapi puasa kok sesudah subuh baru mau niat lagi. Nah, kemudian kalau enggak puasa sayang padahal sebelum terbit matahari. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih sebelumnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah mohon ampun. Akhirnya kami akhiri dengan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Siti Asmawati ya Bu ya. Silakan Ustadz penjelasannya. Iya, yang pertama tadi berkaitan antara istighfar dan sholawat, kan mana yang harus kita dulukan ya. Jadi semuanya boleh, tergantung suasana hati lah kalau menurut saya ya. Artinya kalau kita bicara afdoliyat ya tetap istighfar harus didahulukan ya. Karena istighfar ini kan urusan kita dengan Allah ya. Kemudian kalau umpamanya kita mentakhirkan sholawat itu pun boleh, tidak mengapa. Karena apa? Sholawat itu adalah perhiasan ya dalam zikir-zikir kita dalam rangka untuk memuji kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebuah amalan yang luar biasa untuk diterapkan. Silahkan ya. Dan kita kalau berbicara istighfar kan istighfar itu kan banyak rumpunnya juga ya, banyak jenisnya. Termasuk sholawat pun demikian. Sholawat pun banyak variasinya. Kita mau ngambil sholawat yang mana? Tapi pada hakikatnya intinya semua puji-pujian itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beristighfar tidak include sholawat di situ. Tapi kalau kita bersolawat, include di dalamnya kita menyebut nama Allah. Kita nyebut sholawat itu bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasti diawali dengan menyebut nama Allah. Maka oleh sebab itu, silahkan kalau mau mengamalkan zikir, istighfar, zikir sholawat ya. Mana yang lebih mudah, lebih enak untuk kita amalkan, silahkan itu untuk dikerjakan. Yang penting sesuai dengan target tadi. Bagus 1000 kali istighfar tiap hari, bagus. 1000 kali sholawat tiap hari, bagus. Ya. Kemudian perbanyak juga di antara zikir yang afdol itu, banyak-banyak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua Bang Mulyo. Ya. Kewanitaan ini Ustaz. Iya, masalah kewanitaan ya. Jadi perempuan itu idealnya harus punya kalender. Kalender masa suburnya, kemudian kalender ketika berhalangan tadi atau dalam kondisi haid tadi. Maka disitulah nanti hitungan waktu akan kita mainkan. Kalau umpamanya dalam hitungan waktu itu masih dalam siklus haid kita, karena boleh jadi bersih ketika matahari sebelum terbit, kemudian nanti ketika matahari terbit di siang hari itu bisa jadi keluar lagi. Nah, maka kondisi-kondisi yang seperti itu untuk lebih berhati-hati, pastikan dulu ketika keluar darah itu, mohon maaf, itu darah haid atau bukan. Ya, kalau dia darah haid maka jelas tidak usah berpuasa, tapi nanti diganti setelah Ramadan. Tapi kalau umpamanya kita ini sudah dalam siklus yang subur, umpamanya baru 3 hari yang lalu kita bersih dari haid, tiba-tiba ada bercak darah misalnya. Oh, darah itu dipastikan dulu darah apa? Apakah ngeflek karena kecapean atau mungkin itu istihadah dan lain sebagainya. Maka kalau itu membuat kita ragu-ragu, pastikan dulu bersih. Kalau sudah bersih, baru kemudian silakan untuk berniat puasa. Tapi kemudian di sepanjang perjalanan tiba-tiba keluar lagi, ya berarti memang itu sudah darah haid dan memang kondisi kita tidak wajib untuk berpuasa. Jadi jangan dipaksakan ya. Makanya ini sebenarnya kalau bicara fikih muslimah ini banyak buku panduan yang bagus berkaitan dengan fikih puasa untuk kaum muslimah. Salah satunya adalah membahas tentang haid ya. Tapi kita kalau laki-laki ini kan, kalau kami ini mohon maaf ibu-ibu, hanya tahu teorinya saja. Ya, tapi prakteknya kan kami belum pernah mengalaminya. Nah, maka idealnya
Ya mungkin nanti ini usulan juga barangkali untuk tim produksi TVRI supaya menghadirkan ya, satu ustazah lah untuk berbicara tentang fikih muslimah itu. Jadi kalau sama-sama perempuan kan enak itu ya. Jadi bisa ngobrol dari hati ke hati ya. Cuma jangan sampai nanti jemaahnya curhat nangis-nangis, ustazahnya nangis-nangis pula nanti ya. Ujung-ujungnya acara kita ini acara tangis menangis nanti seperti itu. Tapi tidak mengapa asalkan tangisan kita itu karena Allah, bukan karena pencitraan, bukan karena tangisan modus ya, tapi tangisan kita tangisan tulus itu yang lahir dari hati kita sendiri. Seperti itu barangkali Bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali Bang Mulyo. Oke, Ustadz, saya juga pengen nanya nih. Kan tadi ibu-ibu sekarang Oke, silakan Bang Mulyo. Tapi singkat ini Ustadz ya, Iya. bagi orang yang sering kesiangan dan sulit sahur, apa solusi dan amalan tetap bisa dilakukan agar tidak kehilangan keberkahan sahur, Ustadz? Paksakan tetap untuk bangun sahur. Iya, memang harus Nggak ada dipaksakan. amalan khusus, nggak ada ya, Tidak Ustaz, ada amalan khusus. Amalannya jangan bergadang. Ya, jangan bergadang dan di siang hari jangan tidur. Dan terlalu banyak ya? Iya, Ustadz, ya? boleh tidur. Tidur yang sunnah Nabi itu kan namanya qailullah. Apa namanya, Bu? Qailullah. Qailullah itu jam berapa, Ustadz? Qailullah itu kalau kita lihat jam, itu kisaran antara jam 10 sampai jam 11 siang. Itu disunahkan Nabi untuk tidur. Jadi jangan juga nanti mentang-mentang puasa, pernah dengar sepintas-sepintas tidur orang puasa adalah ibadah. Ujung-ujungnya tidur dari habis sahur sampai sebelum maghrib. Ya, nah, sebelum maghrib tadi langsung update status tadi, nah, itu yang kacau tadi ya. Jadi bukan seperti itu. Nah maka kalau kita mau supaya terbangun sahur, pastinya tidur malam itu berkualitas. Makanya supaya tidurnya berkualitas, siangnya tidak usah banyak tidur ya. Dan pastikan asupan protein, nutrisi, makanan itu terpenuhi. Dan di bulan Ramadan juga kita tetap diperbolehkan untuk beraktivitas atau berolahraga. Tapi jangan yang terlalu capek. Jadi kalau sudah capek kita, ya makanya sebenarnya syariat kita kan luar biasa. Ada sholat tarawih kita, ya itu kan luar biasa untuk bikin tubuh kita ini bergerak. Ya, nah nanti setelah itu baru kemudian kita bisa tidur nyenyak. Tapi biasanya Bang Mulyo, mohon maaf ini, kalau orang yang tidak biasa sholat tarawih atau tidak pernah mau mengikuti tarawih, saya tidak tahu alasannya apa. Entah gara-gara dia yang keyakinan 23 atau dia yang keyakinan 11, kemudian mendengar orang saling salah, ya akhirnya yang 11 mengaku mereka yang paling benar, yang 23 salah, yang 23 juga mengaku paling benar, yang 11 salah. Ujung-ujung kawan yang tidak sholat tadi, untung saya tidak sholat, kata dia kan. Nah, ini yang kacau, ya. Nah biasanya kalau orang tidak sholat seperti itu, nanti pada akhirnya ya dia tidak ada aktivitas dalam tubuhnya. Walhasil dia akan bergadang, kemudian ujung-ujung jam 1, jam 2 baru ngantuk tertidurnya. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Ya kalau masih dapat sholat subuh, tidak apa-apa keluar dari waktu sahur. Tidak sahur lagi. Tapi jangan tinggalkan yang namanya kewajiban. Maka kalau ditanya tips dan triknya tadi, ya memang harus dipaksakan. Ya, jaga kualitas tidurnya dan siang hari itu jangan banyak tidur. Kalau kita banyak tidur siang hari, malamnya nanti kita susah untuk tidur ya. Dan jangan minum obat tidur. Ya, seperti itu ya. Itu saja barangkali. Ada doa khusus nggak saat di momen sahur itu, Pak? Yang diajarkan oleh junjungan kita? Sebenarnya kalau saya mengamalkan di waktu sahur itu memang perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Istighfar yang kita ucapkan itu baik dalam sujud kita ketika sholat tahajud atau istighfar kita dalam waktu kita senggang setelah sahur tadi. Ya, cuma jangan istighfar di depan makanan. Ya, ini nanti pas kelihatan menunya hanya cuma goreng telur saja, astagfirullah. Apalagi pas akhir bulan, tambah kenceng astagfirullahaladzimnya. Jangan seperti itu. Melainkan istighfar itu dari hati bahwa kita ini hamba yang hina, kita datang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali Bang Mulyo. Oke, Ustadz, kita sudah berada di ujung. Silakan Ustadz, kesimpulan dan juga sebagai kesimpulan, para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, mari kita galakkan bangun sahur bersama keluarga kita. Kita orang tua, kita latih, kita didik anak-anak kita supaya terbiasa bangun sahur. Kemudian sebelum makan sahur, kita sempatkan untuk qiyamul lail, untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat. Ya, semuanya adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kami mengajak kepada pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, mulailah memperhatikan menu-menu sahur kita agar memiliki nutrisi yang baik untuk kesehatan kita. Jadi sahur bukan hanya sekedar kenyang, tapi sahur itu kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Ya kalau mau mengikut Nabi, ya silakan sahur dengan air putih dan juga kurma.
Maka ini menjadi ikhtiar kita supaya ibadah puasa kita lebih berkualitas lagi. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberikan tempat yang terbaik bagi kita semua dunia akhirat, di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Hadanallahu iyyakum ajmain. Hadza wa syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LCMAG yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kurnia tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Iman Desa Blulu, Kabupaten Bangka Tengah, dan juga kepada Hijrah Project yang sudah menemani syiar Ramadan pada Ramadan tahun ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam syiar Ramadan. Saya Mulya Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani